mungkin ada beberapa hal yang saat ini menjadi perbincangan di pasar modal. Salah satunya adalah kebijakan short selling dan juga market maker. Ibu sendiri melihat seperti apa kebijakan ini? Apakah Erdika tertarik juga untuk mungkin menjadi salah satu provider untuk transaksi short selling ini? Oke, ini adalah creativity dari bursa juga ya. Maksudnya mereka juga tendensinya adalah memberikan banyak opsi, banyak produk untuk investor sebagai cara buat mereka invest atau trading ke depannya. Erdika of course kita juga menolak untuk ketinggalan, hashtag. Jadi yes, kita juga terus memantau dan mengikuti perkembangan dari produk ini juga ya, liquidity provider maupun short selling. Baik, tapi Ibu melihat apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup menjawab apabila kita memang ingin menambah kebijakan short selling? Nah, this is very interesting karena short selling walaupun kelihatannya it's simple, tapi it is not. Karena short selling ini memerlukan market yang cukup mature untuk bisa mengadapt konsep short selling. Banyak sekali regulasi dan resiko yang perlu dipertimbangkan oleh bursa. Jadi perjalanan tidak akan pendek, banyak yang harus di figure out ya oleh bursa sendiri. Baik. Untuk market maker sendiri seperti apa Ibu melihatnya? Nah, market maker itu kan sebenarnya adalah tools yang dibutuhkan oleh emiten maupun investor sebenarnya, impact-nya ke investor. Di mana ada tujuan-tujuan tertentu ya yang dibutuhkan oleh emiten. Misalnya mereka mau meng-create liquidity, certain liquidity in the market, atau mungkin mereka mau melakukan private placement. Jadi liquidity provider itu something yang memang harus ada. Dan kali ini bursa membuat ini menjadi transparan, tidak lagi menjadi sesuatu yang illegal kasarnya begitu. Baik, tapi untuk penerapan short selling dan market maker ini, apakah menurut Ibu ini benar-benar harus terkualifikasi dengan baik begitu? Apa yang terjadi jika memang ternyata ini nanti dibuka untuk seluruh sekuritas yang ada? Eventually memang kita harus terbuka ya dengan opsi short selling maupun market maker. Tapi again, as I mentioned, jalannya masih panjang, terutama untuk short selling. Karena market kita belum terlalu efisien dan liquidity di Indonesia ini juga masih belum sesophisticated negara maju. Jadi banyak infrastruktur dan skema-skema yang harus dipikirkan oleh bursa ya. Gitu. Baik, apa yang terjadi jika ternyata short selling ini diimplementasikan dalam waktu dekat? Apa dampaknya untuk investor, terutama investor-investor kita yang mungkin masih sangat immature? Saya rasa dalam waktu dekat jika memang ini diimplementasikan, efeknya tidak akan terlalu banyak yang tertarik melakukan short selling. Ya, of course karena saya yakin SRO kita juga pasti membuat parameter-parameter to ensure bahwa tidak ada dampak yang signifikan terjadi kepada capital market kita. Jadi of course kalau parameternya itu dibikin ketat, mungkin sedikit peminatnya. Itu aja sih. Baik, bagaimana dengan investor yang ada di Erdika Elit Sekuritas saat ini? Seperti apa karakternya? Apakah investor di sana itu yang sudah mulai menanyakan terkait dengan adanya kebijakan short selling atau market maker ini? Banyak yang bertanya, terutama untuk short selling, karena terekspos dengan global market lah ya. Banyak yang bertanya, cuman mereka juga admit bahwa edukasi diperlukan lebih further ya. Jadi mereka banyak bertanya, tapi apakah mereka ready untuk melakukan itu? Saya rasa masih belum juga. Jadi karakter nasabah di Erdika pun juga relatif masih konservatif. Even kayak ETF maupun warrant structure kalau kita perhatikan likuiditas di pasar produk-produk tersebut juga masih relatif rendah. Gitu. Padahal itu adalah pasar yang sebenarnya kalau di negara maju cukup ramai transaksinya. Baik, artinya apa yang paling dibutuhkan saat ini? Apakah memang edukasi lebih dalam lagi begitu atau memang kejelasan dari segi regulasi? Absolutely, literasi itu udah pasti paling penting. Tapi dengan adanya literasi, kalau regulasinya dibikin super ketat, itu juga tidak akan work. Jadi lebih baik meluncurkan produk yang memang sudah benar-benar mature, sudah dipikirkan dengan regulasi yang
tidak terlalu ketat sehingga membuat ketidaktertarikan ya oleh investor begitu. Baik, kalau melihat respon dari investor di RDK Elite sendiri, kesiapan RDK Elite seperti apa sih untuk mungkin menjadi penyedia layanan short selling dan juga menjadi market maker ini? Still a very early stage, karena once again untuk meluncurkan produk-produk ini relatively complicated ya. Jadi dibutuhkan sistem, dibutuhkan risk management yang sangat ketat, dan itu pun semuanya sedang digodok oleh SRO saat ini. Jadi we are at a very early stage saat ini. Artinya RDK Elite melihat apakah jika kebijakan ini harus diterapkan, ini akan menguras lebih banyak lagi investasi? Most probably iya, dalam human resources sudah pasti, dalam sistem pun juga sudah pasti. Tapi kita melihat bahwa encouragement dari SRO terutama bursa juga cukup besar ya. Jadi mereka sangat berentusias untuk para anggota bursa ikut berpartisipasi dengan peluncuran-peluncuran produk yang berinovasi ini. Baik, kalau melihat kondisi saat ini, Ibu lihat kapan mungkin idealnya kita bisa menerapkan layanan short selling dan juga market maker di bursa saat ini? Saya rasa mungkin another year, setahun 2 tahun. Once mungkin the presidential yang baru juga sudah settle down, ya sudah kelihatan patternnya seperti apa, dan Amerika juga pemilu sudah beres ya. Mungkin tahun depan dengan digenjotnya literasi dan edukasi kita sudah bisa ready. Tahun depan second half. Tahun depan second half. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan di pasar modal hingga akhir tahun 2024 ini? Apakah menurut Ibu akan tetap stagnan atau mungkin sudah mulai terlihat ada kemajuan, apalagi kalau The Fed sudah melakukan pemangkasan suku bunga 1 kali? In the next 3 months kita masih slow. Prediksi saya seperti itu. Karena once again, maksudnya the new presidential itu kan ekspektasinya di bulan Oktober ya. Dan uncertainty di Amerika juga masih cukup tinggi. Walaupun memang kita berantisipasi mereka turunkan suku bunga, nothing is guaranteed yet. Nah, jadi ekspektasi saya sampai akhir tahun ini it's going to be very challenging for anggota bursa untuk perusahaan efek. Karena transaksi pun juga relatively menurun di bursa. Kelihatannya besar, tapi itu banyakkan crossing. Jadi kalau transaksi reguler itu impact-nya cukup signifikan ya, quite low the first half ini. Baik, di RDK Elite sendiri seperti apa? Apakah sudah sesuai target atau justru pertumbuhannya di bawah target? Untuk brokerage kita masih di bawah. Achievement untuk transaksi itu again karena impact dari transaksi volume bursa pun juga turun signifikan ya. Dari rata-rata tahun lalu itu bursa bisa 19T, sekarang ini rata-rata cuma 12-13 begitu. Jadi ya otomatis semua perusahaan efek juga terkena imbasnya. Baik, demikian juga dengan penjaminan emisi? Demikian dengan penjaminan emisi, betul sekali. Baik, lalu apakah di tahun depan ini mungkin sudah terlihat ada angin segar? Mudah-mudahan dengan new era presidential yang baru, kita melihat lebih certainty dengan suku bunga nanti Amerika perhaps diturunkan, banyak flow masuk juga ke Indonesia, jadi kita cukup optimis